Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada kali ini aku bersama teman-teman sekelompok aku akan mempresentasikan tentang sebuah topik yang berjudul Ekonomi Globalisasi di Asia. Nah, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu yuk. Nama aku Dianovi Anggraini, NRP 130119069, dan bersama teman-teman aku. Halo, perkenalkan nama saya Dusan Fediar, NRP 1301907. Nama saya Alicia Natalia Hartanto dengan NRP 130119033. Perkenalkan, nama saya Ditya Reo, NRP saya 130119051. Perkenalkan, nama saya Romadina Sabila Fitri dengan NRP 130119053. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global dan lization. Global yang berarti dunia dan lization yang berarti adalah proses. Di mana bisa diartikan globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu dan jarak. Dilihat dari sisi ekonomi, globalisasi adalah suatu perubahan yang terjadi di perekonomian dunia yang terjadi secara mendasar dan akan tetap berlangsung terus-menerus diikuti dengan kemajuan teknologi yang pesat. Perkembangan yang terjadi membuat hubungan saling ketergantungan semakin kuat dan diikuti juga persaingan antar negara yang semakin ketat. Ketergantungan dan persaingan yang dimaksud tidak hanya dalam perdagangan internasional, melainkan dalam investasi, finansial, dan produksi. Nah, tingkat globalisasi yang optimal ditandai dengan arus produk dan faktor-faktor produksi lintas negara yang sama lancarnya seperti lintas kota. Hal ini sama artinya dengan menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang bisa dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Beberapa dampak yang terlihat adalah komunikasi dan transportasi yang semakin memudahkan banyak orang dalam melakukan segala aktivitasnya, lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara semakin terbuka, metode produksi dan cara manajemen perusahaan yang semakin efektif dan efisien, serta pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di berbagai negara. Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu mengenai kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk bertujuan memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara terjadi dikarenakan negara tidak dapat hidup sendiri, melainkan butuh bantuan dan kerjasama dari negara lain. Kerjasama yang dimaksud bisa diimplikasikan ke dalam berbagai bentuk. Bentuk kerjasama dapat berupa kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan yang lain-lain yang disesuaikan dengan pedoman negara yang berkaitan. Sumber daya dan kehidupan di tiap negara memiliki porsi masing-masing yang mana semuanya atau seluruhnya tidak semuanya bisa dipenuhi sendiri. Oleh karena itu, tujuan dari kerjasama ekonomi ini pun juga berbeda-beda tiap negaranya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Dari peningkatan kegiatan ekonomi akan terjadi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Setelah pembangunan itu terjadi, maka akan berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari faktor tersebut menunjukkan diperlukannya kerjasama dengan negara satu sama yang lain. Antar negara pun melakukan berbagai macam transaksi dan interaksi dalam sistem internasional dapat disebut kerjasama internasional. Negara saling berhubungan dengan diwakilkan oleh tiap pemerintah di dalamnya. Kerjasama internasional antar negara dapat terjadi dengan syarat serangkaian hubungan yang terjadi tidak berkaitan dengan kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Kerjasama ini perlu diawasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilakukan semena-mena. Maka dari itu, mulai bermunculan organisasi-organisasi internasional yang terdapat banyak negara tergabung dalam organisasi tersebut, sehingga punya regulasi sendiri dan dapat mengatur sistem kerjanya. Contoh dari organisasi ini adalah PBB, ASEAN, dan masih banyak lagi. Membicarakan tentang globalisasi dan
kerjasama internasional, tentunya tidak asing dengan kata integrasi ekonomi regional. Sebenarnya integrasi ekonomi regional itu apa sih? Integrasi ekonomi regional adalah suatu kesepakatan antar negara yang saling berdekatan secara geografis dalam hal ekonomi. Tujuan dari hal ini adalah menghilangkan hambatan arus perdagangan yang ada antar negara. Hal-hal yang dibebaskan dari hambatan contohnya adalah dalam hal perdagangan, ketenaga kerjaan, investasi asing, dan lainnya. Integrasi ekonomi bermunculan di berbagai wilayah dunia. Beberapa di antaranya adalah integrasi ekonomi regional Amerika dan Asia. Integrasi ekonomi regional di Amerika sendiri dimulai dengan bermunculnya NAFTA, Mercosur, dan lainnya. Perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara di NAFTA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994 sebagai perjanjian yang ditandatangani oleh Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang menciptakan blok perdagangan trilateral di Amerika Utara. Bentuk globalisasi dalam ekonomi. Globalisasi ekonomi di dalamnya terdapat beberapa unsur seperti globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, dan globalisasi perdagangan. Globalisasi produk biasanya mengacu pada tren di kalangan bisnis internasional, terutama perusahaan multinasional, yang mengambil keuntungan penuh dari faktor-faktor produksi negara-negara tertentu untuk membingkai kebijakan manufaktur global mereka. Nah, perusahaan manufaktur sendiri merupakan perusahaan yang sering terlibat dalam globalisasi produksi, karena untuk menekan biaya sebuah perusahaan biasanya melakukan produksi di beberapa negara. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor, misalnya upah buruh di sebuah negara cukup rendah atau murahnya tarif bea masuk. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu integrasi ekonomi global, regional, Amerika, dan Asia. Ini merupakan tingkatan pada integrasi ekonomi global. Yang pertama ada tingkatan integrasi ekonomi free trade area, yang ini merupakan mengurangi hambatan dagang antar anggota. Yang selanjutnya itu perserikatan pabean atau persekutuan pabean, mengurangi hambatan dagang antar anggota. Yang ketiga, pasar bersama. Tidak ada hambatan dagang antara anggota, termasuk kebijakan eksternal, umum, perdagangan, dan memungkinkan faktor produk bergerak bebas antar anggota. Yang keempat, perserikatan ekonomi, arus produk dan faktor produksi bebas antar anggota, dan penerapan kebijakan perdagangan eksternal umum. Yang kelima, perserikatan politik, kebebasan arus perdagangan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi, sosial, dan kebijakan asing dari negara-negara anggota. Yang selanjutnya, integrasi ekonomi regional di Amerika. Di antaranya ada NAFTA, Andes, Amerika Tengah, dan FTA. Dari keempat komunitas tersebut, yang paling signifikan usahanya adalah NAFTA. Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA memiliki tujuan untuk menghilangkan penetapan tarif dalam perdagangan bilateral antara 3 negara anggota. Beberapa keuntungan dari keanggotaan NAFTA adalah penghapusan penetapan tarif atas 99% barang yang diperdagangkan pada negara anggota, lalu penghapusan berbagai batas-batasan dalam investasi langsung luar negeri, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, ada integrasi ekonomi regional di Asia. Integrasi ekonomi regional yang paling signifikan di Asia adalah ASEAN, APEC, dan SAARC. Selain tujuan utamanya untuk kerjasama ekonomi, namun lebih luas dan diperlebar dari segi sosial dan budaya. Blok perdagangan yang hampir diikuti oleh seluruh negara di benua Eropa yaitu Uni Eropa. Selain kesepakatan perdagangan bebas, seluruh anggota Uni Eropa wajib menggunakan mata uang euro karena dianggap efisien dalam penanganan suatu mata uang, sehingga tidak perlu lagi melakukan pertukaran uang bila jalan-jalan di Eropa. Selain itu juga memudahkan untuk membandingkan harga barang di negara-negara anggota. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Globalisasi memiliki banyak sekali dimensi dan beberapa di antaranya melibatkan keuangan, ekonomi, dan politik,
dan lain-lain. Globalisasi telah mempromosikan kebebasan dan untuk menghilangkan hambatan pada barang dan perdagangan, sambil membantu arus modal dan migrasi internasional dalam upaya untuk menciptakan ekonomi dunia yang terintegrasi. Dilihat dari sisi ekonomi, globalisasi adalah suatu perubahan yang terjadi di perekonomian dunia, yang terjadi secara mendasar dan akan tetap berlangsung terus-menerus diikuti dengan kemajuan teknologi yang pesat. Perkembangan yang terjadi membuat hubungan saling ketergantungan semakin kuat, juga persaingan antar negara yang semakin ketat. Beberapa di antaranya adalah integrasi ekonomi regional Amerika dan Asia. Integrasi ekonomi regional Amerika dimulai dengan bermunculnya di Amerika yaitu NAFTA, Mercosur, dan lain-lain. Perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, dan ini juga terjadi untuk wilayah di bawah NAFTA. Nah, teman-teman sekalian, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami tentang ekonomi globalisasi di Asia. Semoga presentasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan kami kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Dadah!